Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan PJJ aplikasi perangkat lunak ya, kelas 11. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu menggambar Dena satu lantai ya. Nah, di sini saya sudah membuka file SketchUp-nya ya. Nah, ini nanti kalian akan buat 3D seperti ini di Arsiket ya, tapi kalian akan membuat dua dimensinya ya, gambar perencanaannya. Nah, karena kalian membuatnya di Arsiket, maka dari itu mau nggak mau kalian juga harus menggambar 3D-nya juga gitu ya. Karena di Arsiket itu gambar dua dimensi dan tiga dimensi saling terintegrasi. Beda dengan di SketchUp ya. Kalau di SketchUp dia hanya sekedar 3D-nya saja, dalamnya jadi tidak ada informasinya. Jadi kalau di SketchUp gambarnya seperti ini ya, terbatas itu gambar dua dimensinya. Jadi hanya seperti ini. Nah, maka dari itu kita harus menggambar gambar perencanaannya di Arsiket gitu ya. Sebenarnya bisa kita menggambar ini di AutoCAD, nah tetapi di AutoCAD tidak ada proyeksi tiga dimensinya gitu ya. Atau sebenarnya ada di AutoCAD tiga dimensi tapi tidak begitu lengkap ya fiturnya. Jadi kita akan menggambar ulang di Arsiket. Ini kemarin saya sudah bagikan gambar ini ya di grup WA. Nanti coba dibuka lagi ya. Oke, jadi yang dibuka adalah ini ya, gambar JPEG ini. Kemudian kita buka Arsiketnya. Dua kali Arsiketnya di desktop. Loading. Nah, untuk tutorial install Arsiket sudah ada ya di YouTube saya. Silakan ditonton dan diikuti. Dan juga jangan lupa untuk mendownload template-nya ya, template skalanya ya. Nah, ini pilih create new project, kemudian di sini pilih yang skala template ya. Atau kalau misalkan nggak ada, boleh di browse ya. Nanti cari di sini skala template di mana kalian download. Ya, kalau saya di sini sudah ada ya skala template. Nah, kemudian di sini langsung aja new. Loading. Nah, ini adalah tampilan pertama si Arsiket. Nah, kemarin kan kita udah sempat ngedit ininya ya, apa namanya, men-setting user interface-nya atau work environment-nya. Nah, ini ya toolbox, ini info box, kemudian ini navigator ya, kemudian bawahnya adalah quick option. Oke, langsung aja kita gambar ya denah ini. Nah, sebenarnya di sini untuk menggambar sebuah denah itu sebenarnya ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah cara satu-satunya ya menggunakan grid. Kemudian yang selanjutnya adalah cara cepatnya ya, menggunakan grid system. Menggunakan grid system. Kita pakai cara yang lama dulu ya. Oke, sekarang kita harus ke navigator di sini. Nah, di sini kita harus yang ke paling kiri, namanya project map. Project map. Nah, kemudian di sini yang pertama harus kita lakukan sebelum menggambar adalah kita pencet CTRL 7 ya. CTRL 7. Nah, nanti muncul ini story setting. Atau kalau cara lamanya ini klik kanan story, kemudian story setting. Nah, di sini juga ada informasi untuk CTRL 7. Nah, kayak gini. Nah, karena kita menggambar satu lantai, jadi kita hanya perlu lantai dasar aja gitu ya. Lantai dasar, basement, dan atap. Nah, kemudian lantai dasar atasnya lantai satu kita delete aja. Klik sampai biru, delete. Lalu lantai 2 nih, lantai 2 apa namanya? 2 di sini numbernya kita delete. Terus basement ada lagi nih lantai di bawah nggak ada namanya kita delete. Nah, jadi yang kita sisakan adalah basement, lantai dasar dan lantai atap. Kemudian di sini ada height to next. Artinya ini adalah ketinggian lantainya dari basement ke lantai itu berapa? Lantai dasar itu berapa?
tingginya. Ini 350. Kemudian next lagi dari lantai dasar ke lantai atap berapa ketinggiannya? 350. Nah, dari sini ada elevasinya gitu. Misalkan kita tambah lagi insert below ya. Insert above, artinya masukkan ke atas. Nah, masukkan ke atas lagi 350. Nah, nanti atasnya lantai 2-nya ini misalkan lantai 2 nih. Nah, nanti lantai 2-nya otomatis ketinggiannya jadi 700 gitu ya. Karena di 350 tambah 350 jadi 700. Nah, karena kita nggak butuh lantai 2, kita hapus aja lantai 2-nya. Itu ya, jadi insert above tuh masukkan ke atas, kalau insert below tuh masukin ke bawah nih. Misalkan bawah basement, ada lagi basementnya gitu, insert below gitu. Jadi ini adalah namanya story settings. Ya, story setting tuh di awal-awal kita settingnya. Nah, kalau udah kita oke aja. Nah, ini delete anyway. Nah, nanti berubah ininya. Oke, di sini ada yang namanya home ya. Jadi home itu adalah rumah. Misalkan kalian klik di sini basement, nah berarti ini yang keluar basement nih. Lihat di sini, berarti rumahnya di basement. Terus misalkan klik home-nya lantai dasar, klik 2 kali. Nah, berarti ini berubah jadi lantai dasar. Nah, misalkan kalian gambar di lantai atap, klik 2 kali. Nah, ini lantai atap. Seperti itu ya. Selanjutnya. Kemudian di bawah ini kita klik sekarang berarti di lantai dasar. Nah, kemudian langkah yang paling awal adalah grid sebenarnya. Jadi jangan wall dulu, jangan dinding dulu, tapi kita harus buat grid. Nah, di sini di toolbox ada 3 elemen di sini. Ada design, ada dokumen, ada more ya. Kalau kita klik desain, nah dalamnya ini muncul banyak toolsnya. Kalau kita klik dokumen, keluar banyak toolsnya. Ini kita kalau kita tutup lagi, kita klik more, nah banyak toolsnya. Ini ketiganya bisa kita nyalain semua kayak gini. Sekarang kita ke dokumen, desainnya tutup dulu. Nah, klik yang dokumen nih. Nah, dokumen ini kita pakai grid ya. Bukan dokumen, tapi more. Ya. Nah, kita pakai yang grid nih. Kita klik gridnya. Yang kemudian kita lihat dulu, kita tentuin dulu. Di sini grid A saya maunya adanya di sini nih. A, B, C, D, E, F. Ini kita edit aja. Nah, ini saya kasih berikan nama dia A. Kemudian ini B, kemudian ini C, B, C, kemudian ini D. Pokoknya yang setiap ada dinding itu dikasih huruf ya, A, B, C, D, E, F. Nah, berarti F. Berarti ada F ya, A, B, C, D, E, F ya. A ini di sini ya, di dinding ini. Bawah. Kemudian B ini. Ya, walaupun di depan ini gak ada dinding, tapi di sininya ada dinding. Nah, dia termasuk grid B di sini. Kemudian C, grid C di sini ya. Sudah terlihat ya. Kemudian D. Nah, D ini di depan nggak ada, tapi di sininya bawah belakangnya ada. Berarti dia dinding di sini. Kemudian E ini ya. Dan dia putus. F, kemudian F sebenarnya ini nih F nih. Ya, jadi di sini ada dinding lagi. Maaf tadi salah berarti. FG berarti ini G. G. Kemudian yang selanjutnya yang ininya bagian horizontalnya. Tadi kan vertikalnya, sekarang horizontalnya. Horizontalnya berarti awalnya dari sini. Berarti ini 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini 3. Dan ini 4 ya. Seberang. Dan ini 5. Dan ini 6. Dan ini 7. Kemudian yang terakhir 8 ya. Jadi di sini gridnya A sampai G, kemudian 1 sampai 8 ya. Oke, kalau udah dapet ini,
Kemudian balik lagi ke arsiketnya, kita klik grid. Nah, gridnya yang pertama terserah berapa aja. Kita buat ini, ini ukurannya berapa ini? Dari kiri ke kanan. 800 ya, 800. Oke. Berarti kita buat dia menjadi jangan pas 800 ya, tapi buat dia jadi 1200 ya. 1200 kita lebihin. Oke, nah ini. Oke, ini kita yang A ini kan A tadi paling bawah ya. Kita copy ke atas nih, ke sini. Sorry, ini satu harusnya. Nah, ini kita sebelum kita klik grid, nih, klik grid, kan keluar nih info box-nya nih. Nah, ini info box-nya kita rubah automatic grid name style-nya menjadi numbering ya. Nih 1 2 3. Ini numbering, kalau yang ini alfabetik ABC. Kita rubah jadi yang numbering. Ini juga automatic name ya. Kemudian start with 1. Dan kita klik 1200. Oke. Karena kalau misalkan saya klik 800 tadi itu pas sama gede bangunannya. Kalau grid itu kan harus agak lebar dikit ya untuk keterangan ya di luar garis yang aslinya 800 garis bangunannya. Nah, kemudian ini satu ya udah. Dan ke atasnya nih berapa nih? 185. Oke. Berarti kalau udah CTRL-D ya. Kalau ini kopinya, kalau ini move-nya CTRL-D ya. Kalau saya pencet CTRL-D, saya klik ini dulu, pencet CTRL-D. Nah, ini bisa dipindah-pindah kayak gini. Kalau di AutoCAD CP ya. Iya, CP ya. Atau kalau di SketchUp M. Kemudian ini kita copy ke atas. Caranya adalah CTRL-D. Habis CTRL-D, jangan lupa mencet CTRL. Nah, sampai kursornya bentuk plus seperti ini. Baru klik ke atas. Berapa tadi ke atasnya? 185. Oke. Jadi CTRL-D, CTRL ke atas 185. Nah, kayak gini ya. Baru ini di info box-nya rubah jadi 2. Nah, klik sembarang di luar. Nah, nanti otomatis berubah jadi 2. Nah, kemudian ke atasnya lagi berapa nih? 300. Oke, berarti yang duanya di CTRL-D, CTRL 300. 300 enter. Nah, gitu. Jangan lupa ubah jadi 3. Nah, lagi ke atasnya berapa nih? Habis 3. Nah, ini kenapa langsung lengkap 5? Nah, lihat di sini ada grade lagi. Nah, di sini ya. Berarti kita lihat aja nih ukurannya berapa nih antara grade 3 ke 4. Nah, kita lihat dari sini ke sini aja tuh 400. Kalau ini dari 4 ke grade 5 tuh 300. Nah, berarti 400 dikurang 300. Nah, berarti jarak 3 ke 4 100 gitu. Berarti ini CTRL-D 3-nya ke atas 100. Nah, ubah jadi 4. Lagi klik yang 4-nya tadi sisanya berapa? 300 ya. CTRL-D, CTRL ke atas 300. Nah, ubah jadi 5. Nah, lihat lagi yang atasnya nih. Oh, ternyata dari 5 ke 6 berapa? 150. Nah, berarti ini CTRL-D, CTRL 150. Ubah jadi 6. Nah, dari 6 ke 7 ini berapa? Nah, berarti ini dari 5 ke 7 aja itu 350 ya. Kemudian dari 5 ke 6 ini 150, berarti 350 kurang 150. Nah, itu adalah jarak 6 ke 7. Ya, berarti juga 150. 6 CTRL-D, CTRL 150 enter.
Nah, gitu. Nah, jadi nah gitu ya. Terus dari 7 ke 8 150 lagi. Oke, berarti 7 CTRL-D, CTRL 150 8 ya ini nih. Nah, ini ya. Sekarang kita sudah punya grid yang horizontal ya, yang numbering. Kemudian selanjutnya kita buat grid yang vertikal ya. Yang vertikal itu dia bukan numbering, bukan angka, tapi dia alfabetik ya, A B C D. Nah, oke sekarang kita dari kiri ya. Nah, kita buat grid lagi tapi yang melintang ke bawah. Nah, kita lihat di sini ukurannya dia berapa total. Oh, dia 1400. Oke ya, berarti 14 meter. Nah, itu kita lebihin ya. Kita lebihin misalkan jadi 1800 ya buat grid ini. Nah, kita buat 1800 dari atas ke bawah 1800. Jangan 1800 deh, diituin lagi, dipanjangin lagi. Jadi misalkan 2000 ya. Buat 2000. 2000. Nah, terlalu panjang sih ya. Coba deh yang itu aja yang pendek aja 1900. 1900. Hmm, balik ke tadi aja deh 1800 ya berarti itu. 1800. Ya, pokoknya dipas-pasin ya seperti ini. Nah ini jangan lupa kita rubah jadi nomor ya. Saya ulang lagi. Saya lupa tadi grid element. Nah ini jadi ABC ya, automatic grid name style-nya. Kemudian ubah jadi A ya di sini. A. Nah A ambil dari bawah ke atas 1800. Nah kayak gini. Nah kemudian habis A nih kanannya berapa nih ke B-nya? Nah ke sini ini ke sini berarti nih. Berarti ini 200 ya. Ini 200 habis ini. CTRL D kanan CTRL 300. Nah ini. 200 ya nama Pak. 200 yang B nya. Nah ini kita ubah jadi B. Terus ke kanannya lagi berapa? 100 ya berarti ya. Sini 100. Nah 100 karena ini ya sisa dari B ke C ini ya. Sini, sini, sini. Kemudian selanjutnya 200 nih. Ya, dari C ke D. Nah D-nya di sini 200. D, L 200. Nah, kemudian ke kanannya lagi berapa nih? Ke A B C D E ya. Ini 150. Berarti cedera lagi 150. Nah, dan lagi ke kanannya berapa? 150 lagi. Oke, berarti cedera lagi 150. Nah, gitu ya. Nah, di sini kan masih B B B semua nih. Nah, kita rubah aja. Kita klik lehernya ya. Lehernya di sini nih. Ini berarti jadi C. Oke, klik. Kemudian ini jadi D. Klik sembarang. Nah, ini kemudian ini jadi E. F. Ini ada yang ketinggalan tadi. Harusnya G saya sampai G tadi. Di mana ya tadi ya? Oh, di sini nih ya. Grid ini ternyata. Oh, kalau gitu nanti grid yang E-nya saya iniin aja deh ya. Apa namanya? Samain bisa gitu ya. A, B, C, D, E.
F ya, berarti di EF nih. Ini gridnya beda harusnya sih. Berarti kita ambil aja tengah-tengahnya mungkin ya, atau seperempatnya dari 150 ya, berarti 150 dibagi 2 ya, 75 berarti ya, 75 tengah-tengahnya. Nah kemudian kita buat kalkulator, 75 berarti bagi 2 ya, 75 bagi 2 berarti 37,5 ya, 37,5 nih. Berarti dari yang ini kita ctrl D sini 37,5. Nah segini nih, berarti ini E, ini F, ini G ya, berarti ada grade A sampai G. Nah kalau kayak gini, ininya ditarik aja lehernya. Nah ini kayak gini. Nah kemudian ini juga G nya agak minggir. Nah kayak gitu ya, jadi seperti ini. Kemudian ini kalau misalkan terlalu mepet ya kayak gini nih, diseleksi aja semuanya. Seleksi semuanya. Nah, agak geser dikit ctrl D, geser dikit ya kayak gini ya. Oke sampai tengah-tengah kayak gini. Oke, nah sekarang kita sudah punya gridnya. Berarti yang selanjutnya adalah kita buat itunya ya, apa namanya, dindingnya ya, ketik wall ya, klik wall. Nah kemudian kita masuk setting dialognya dari sini, atau bisa menggunakan cara cepatnya adalah ctrl-t. Nah di dinding di sini standar industrinya dia menggunakan min 15. Min 15 itu artinya di atasnya agak ada rongga sedikit. Nah ini untuk pembalokan, nah makanya dibuat min 15. Kemudian juga bawahnya di sini dibuat min 15 juga ya, soalnya bawahnya berkaitan tentang surf ya, surf atau pondasi. Nah makanya dibuat min 15. Nah, kita oke aja. Nah kemudian di sini jangan lupa di sini home-nya harus lantai dasar ya. Dilihat di sini di info box-nya si wall. Ini harus home-nya lantai dasar. Kemudian top-nya harus lantai atap. Nah lihat di sini ini kan lantai dasar ya. Nah atap di atasnya tuh ada lantai apa gitu. Misalkan lantai 1. Nah berarti top-nya di sini harus lantai 1 gitu. Nggak boleh lantai atap. Nah kalau karena di sini di lantai dasarnya di atasnya itu atap, ya udah berarti di sini atap aja. Berarti ini home-nya benar di lantai dasar ya. Kemudian top-nya di lantai atap. Sini. Oke. Nah, kalau misalkan nanti kalian di kelas 2 menggambar BIM 2 lantai, ya berarti top-nya lantai 1 ya atau lantai 2 gitu. Nah, sekarang kita buat wall. Nah, di sini di wall ini yang pertama adalah ada layer ya. Nah, ini layernya pastikan dia arsitektur dinding. Ya. Misalkan nanti wall kita mau buat pondasi, nanti kita juga pakai wall. Nah, berarti nanti diubah jadi struktur pondasi di sini. Ya, karena kita untuk membuat dinding ya udah berarti arsitektur dinding. Nah, kemudian ini metodenya ya. Metodenya kita menggunakan metode yang kedua ini, metode chain ya. Kalau metode single tuh seperti ini. Jadi kita menggambar udah stop sampai sini doang gitu. Nah, kalau ini bisa berlanjut. Nah, continue dia kayak gitu. Nah, endingnya klik 2 kali di ujungnya. Nah, misalkan gini. Nah, ini kan berlanjut terus kan. Nah, ini klik klik lagi di sini di X-nya. Nah, endingnya kayak gitu. Klik 2 kali di akhir. Klik wall lagi. Nah, kemudian bawahnya ini ada core ya. Core. Core itu artinya kayak gini. Nah, ketika ini kan core-nya di center ya. Berarti kita gambarkan di center nih, tengah-tengah. Kayak gini. Nah, kalau misalkan kita klik outside face, nah berarti ini kita gambar tapi garis lainnya, garis asnya itu di luar kayak gini. Kemudian kalau yang inside face berarti garis asnya di
dalam sini di kanan. Nah ini kenapa ngeblok kayak gini? Nah ini karena eh, line tab-nya masih saya nyalain. Caranya jangan klik apa-apa di escape. Ya. Ini kan ngeblok, nggak kayak ngeblok gini nih harus gambarnya. Klik kanan, kemudian true line back-nya kita klik. Nah nanti jadi detail kelihatan arsirannya. Jadi selama kita mode penggambaran, nah ini klik kanan di sini sembarang pokoknya. Nah ini udah harus dimatikan ya true line back-nya. Ketika nanti gambarnya sudah komplit semua, kita balikin, kita nyalain lagi. Kemudian kita klik wall lagi. Nah itu tadi ya. Jadi ini ada center ya ini. Ya, jadi garis lainnya biru-biru itu di tengah. Kemudian ini garis yang tadi outside face ya di luar. Kemudian yang ini adalah yang inside face. Asnya garis birunya tuh di dalam. Kemudian di sini kita klik lagi. Nah ini ada di sini wall ini structure. Nah structure-nya itu selalu kalau misalkan dinding pakai yang tengah ya. Kalau misalkan nanti yang apa namanya pondasi, data pondasi, nah kita pakai kompas profile ini, pakai kompleks profile. Nah kalau di sini structure biasa. Nah kita pakai yang tengah. Nah terus ketika kita ubah metodenya jadi yang tengah, nah, di kanan ini sini ada dinding bata. Nah kita klik dinding batanya dari sini kita bisa gambar juga truss ram di sini. Nah misalkan kita dinding truss ram itu untuk kamar mandi. Nah, ini kita bisa gambar truss ram di sini. Nah, metodenya juga bisa kita rubah-rubah lagi. Ini ya. Nah, kemudian banyak tidak nih truss ram. Kemudian misalkan ini dinding kamar mandi ya, yang ada finishing keramiknya, contohnya kayak gini. Nah, jadi ini ada arsirannya ada finishing keramik nih. Nah, yang abu-abu ini keramik ya, tampak atasnya gitu. Nah, kemudian ini seperti biasa ya dindingnya, dinding truss ram ya, anti kedap air ya. Kemudian ini jarang dirubah-rubah. Nah, paling inilah link story-nya. Jangan lupa lantai dasar. Kemudian ini tidak dirubah-rubah biasanya. Kalau untuk merubah ketinggian dinding di sini ya, yang top, nah ini bottomnya, topnya itu atasnya, yang ininya, kemudian ini bottomnya. Tapi kalau standar industri biasanya di sini harus men-setting min 15 dan min 15 atas bawah. Jadi kalau misalkan dindingnya ada yang aneh gitu ya, nah bisa di sini dirubah jadi min 15. Di CTRL-T tadi ya di sini. Atau CTRL-T cara cepatnya. Oke, sekarang kita udah semua ya tentang dinding. Langsung saja kita gambar ya. Nah, yang pertama digambar dari dinding adalah bagian terluarnya nih. Bagian sininya. Ya. Bagian terluarnya karena misalnya di sampingnya ada tetangga ya. Jadi mau nggak mau kita harus membangun dinding lagi gitu. Jadi harus menggunakan outside face ya. Jangan menggunakan center. Kalau misalkan kita menggunakan center jadi seperti ini. Saya gambar dinding di sini. Nah ini cara yang salah sebenarnya kayak gini. Ini masih yang truss ram ya. Saya ganti misalkan kalian udah salah nih gambar pakai yang truss ram. Ya udah berarti ganti aja langsung di sininya. Klik objeknya sampai biru. Klik di sini lagi ganti jadi dinding batas sama batu. Nah di sini dinding ini, nah kita klik. Nah ini kan tengah ya asnya ya. Nah ini kalau misalkan di sampingnya seperti ini ada apa namanya tetangga ya. Tetangganya contohnya ini. Nah CTRL-D. Nah kalau misalkan di sampingnya ada tetangga berarti kayak gini dia. Nah limpah dia. Limpah dinding tetangganya seperti ini. Saling tumpang tindih. Nah ini cara yang salah. Nah kan kalau tetangga pasti gini ya. Ini as kita nih, ini lahan kita nih yang masih kosong.
Nah ini kan apa namanya, dinding tetangga. Nah nggak mungkin dong kita ngegambar menggunakan center, center di asnya sini. Nah, bakal ada nimpah dinding di sini kan. Nah maka dari itu mau nggak mau kita menggunakan yang offset face ya, menggunakan yang offset face. Nah, saya di sini menggunakan yang offset face ya. Jadi klik di sini di asnya, salah, maaf terbalik, yang inside face ya. Nah jadi di sini nggak mengganggu dinding tetangganya gitu ya. Jadi kita buat dinding sendiri di sini. Ulang lagi door, klik, wall, inside face, klik di sini. Kemudian ending di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Klik 2 kali. Nah, ini hapus saja tetangga. Nah, kalau sudah kayak gini, baru yang dalamnya itu kita menggunakan center ya, bebas, karena ini udah lahan kita di dalamnya. Wall kita ubah lagi jadi center ya. Nah, yaudah kita gambar deh sesuai dengan yang ukuran di sini. Ini grid 6, saya dari belakang ya. Nah, ini grid 6. Nah, berarti di sini startnya karena ininya di sini ya. Nah, berarti startnya di sini. Klik di sini. Nah, lanjut deh gambar. 6 ke berapa nih? 6 ke C ya. 6 ke C. Berarti di sini buat kotak aja. Tinggal ngikutin ininya. Nah, kemudian ini endingnya jangan di sini ya. Tapi endingnya full di sini. Nah, coba misalkan saya endingnya di sini. Nah, dia bakal kayak gini, nggak nyambung. Bakal kayak gini. Nggak nyambung jadi arsirannya. Ya, nggak nyambung. Harusnya kan ini di cut nih, nggak ada di trim. Ya. Jadi yang biru-biru ini nih, ujung ini harus ketemu biru-biru yang ini. Nah, karena kita kan tadi pakai yang inside face ya. Nah, ini biru-birunya makanya adanya di pojok ya. Nah, biru-biru yang tengah ini harus kenain biru-biru yang ini. Nah, otomatis dia langsung ke trim ininya. Jadi nyatu dia. Nah, kayak gitu. Dan lagi di sini kita buat dinding dari sini ke sini. Ya. Oke, wall lagi. Metodenya jangan lupa center, terus dinding setengah batu. Nah, berarti ambil pick di tengah-tengah sini dan tengah sini, baru endingnya di sini ya, di ujung. Karena biru-birunya di pinggir, di ujung. Lagi wall bagian sini ya. Ini berarti dari tengah sini terus ke sini ya. Ke grid F ya, grid F tuh yang ini. Grid F berarti endingnya di belakang sini, klik 2 kali. Nah, baru lagi yang ini nih. Klik tengah ini ke yang grid 5, grid 5. Grid 5 di mana? Grid 5 di sini. Berarti di sini belok kanan. Nah, sini. Endingnya di bukan di sini ya, tapi di sini. Klik 2 kali. Nah, lagi di sini. Ini berarti yang ini ya. Wall di sini. Sini. Nah, endingnya di sini. Klik 2 kali. Sangat mudah sekali ya dibanding AutoCAD. Nah, kemudian ini ke sini ya. Klik tengahnya di sini sampai ada centangnya kayak tadi ya. Kayak gini nih. Nah, sampai centang. Centang tuh artinya tengah-tengah mid. Nah, klik di sini baru sampai bawah. Nah, di sini klik 2 kali. Nah,
4 ya, grade 4 ya. Terus ini. Nah, endingnya ini enggak di sini tapi di tengah karena dia reference line-nya ada di tengah. Tengah kan, nah tengah. Nah, di tengah ketemu. Kalau yang ini di pinggir. Nah, di pinggir ininya di pinggir juga. Sampai sini paham ya. Black wall kemudian di tengah sini sampai centang jangan lupa. Sebenarnya nggak centang juga nggak masalah sih, tapi dia langsung ngelok ke tengah kayak gini. Atau gini caranya, jadi tahan yang lama di sini sampai dia ada biru-biru bulat, nah baru klik. Nah, gitu. Klik ending di sini. Terus yang ini E ya, berarti ya E. Tahan yang lama sampai ada biru-biru bulat, nah klik. Nah, gitu. Endingnya di sini klik dua kali. Baru yang ininya ada dindingnya di sini. Tengah ya. Tengah endingnya di sini. Nah, terus sudah ya berarti ya. Ini pagar ya. Di sini nggak ada nih. Nah, di sini kan nggak ada nih. Lewat tadi saya. Nah, caranya untuk mengetrim bisa kita klik ininya, bisa kita seret kayak gini. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan gunting di sini nih. Nah, ini trim gunting ini. Nah, klik. Nah, kayak gitu. Nah, tapi eh, bisa cara cepatnya adalah yaitu adalah klik aja CTRL ya, tahan CTRL, tahan sampai si kursornya bentuknya kayak gini nih. Nah, klik deh. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan gini ya, masih belum nyambung. Nah, kita klik bagian ini dindingnya. Nah, kita dorong. Dorong ke tengah gitu, agar ketemu trace reference ya. Oh, sorry, bukan trace reference, reference line-nya. Nah, kalau ini kan reference line-nya di sini tengah. Nah, ini harus didorong ke tengah sini juga. Nah, gitu. Nah, dia jadi nyambung, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan gini ya, nggak nyambung ini. Rasternya nimpah gitu. Nah, gitu. Nah, udah kayak gini berarti ya sudah komplit semua nih dindingnya nih. Coba kita cek lagi. Oke, oke udah semua ini. Sampai belakang juga udah semua. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah memberikan ukuran ya. Nah, kalau memberikan ukuran langsung aja gini, klik yang dokumen ya, dokumen. Nah, ini di sini ada dimension. Nah, klik dimensionnya. Nah, oke, langsung aja di sini kita ukur ya. Misalkan di sini nih. Nah, di sini kan pertemuan antara A sama 1. Nah, berarti di sini dong sumbu X-nya. Klik di sini sampai ada centang ya. Kemudian lagi klik lagi di sini. Klik lagi di sini. Pokoknya yang ada ininya ya, grid-nya. Klik lagi di sini. Terus di sini, sini. Nah, ini salah nih. Salah ya. Jadi ulang lagi saya. Lagi di sini harus presisi ya, sampai di tengah-tengah sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, gitu. Nah, kalau udah klik kanan di mana aja. Di sini contohnya. Nah, baru oke. Nah, tarik ke sini. Nah, nanti muncul ukurannya seperti ini. Nah, ini bisa kita CTRL-D ya, CTRL-D garisnya bisa kita tarik tarik seperti ini. CTRL-D, CTRL-D.
Nah, kemudian sekarang ukuran yang keseluruhannya, dimension lagi, kemudian klik dari sini ke sini. Serah sih kalau ini. Nah, bagian terus klik kanan, oke. Nah, jadi di sini ukurannya totalnya adalah 800. 8 ya, 8 meter. Ctrl D, ini saya pepetin. Garisnya ya. Nah, garisnya Ctrl D, klik tarik ke atas. Nah, lagi yang bahas ini ya, sama kayak tadi dimension. Klik ini, kemudian klik ini, lagi klik ini, pokoknya sama grid-nya ya, ini klik ya. Karena udah pasti dindingnya grid itu per dinding. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi lihat kanan kiri. Klik. Baru klik kanan, oke. Oke. Taruh di sini. Nah, lalu ukuran keseluruhannya jangan lupa di dimension lagi. Ini selalu escape ya. Kalau udah selalu escape. Escape itu artinya netralin info boxnya. Misalkan kita klik dimension gini. Nah, ini ada infonya dimensi di sini. Kalau misalkan kita klik lagi langsung di live yang ini nih misalkan section. Nah, di sini info boxnya yang keluar tuh tentang section. Nah, untuk netralin lagi caranya kita escape aja, pencet escape berkali-kali gitu. Nah, otomatis si info box kosong lagi. Kita klik dimensi lagi. Kita klik di sini. Yang paling bawah di sini. Nah, kita klik kanan, kita oke. Kita taruh di atasnya. Nah, 13,35 ya totalnya. Oke. Selanjutnya adalah ini udah kita berikan ini ya apa namanya ukuran. Tadi udah dinding ukuran. Sekarang coba kita ke 3D ya, 3 dimensi. Nah, 3 dimensi tuh adanya di sini nih. Scroll aja ke bawah di navigatornya. Nah, di sini ada 3D. Nah, 3D ini klik 2 kali. Nanti muncul generate perspektif. Nah, klik generate perspektif. Nah, di sini 3D-nya masih kosong ya. Bukan kosong sebenarnya. Sebenarnya ada, cuman di suatu tempat gitu ya. Nah, makanya harus kita cari caranya gini, cara cepatnya. Jadi kita klik scrollnya 2 kali ya. Jadi kalau kalian lihat kamera saya, nah ini kan mouse ya. Nah, ini mouse ada scrollnya ya ini ya. Nah, ini diklik cepat 2 kali. Tek 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 tek. Kalau misalkan nggak bisa cepat ya udah klik berkali-kali. Tek 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 tek. Bisa klik berkali-kali ya. Harus di bawah ya sebentar. Nah, kalau saya klik berkali-kali nih, nah otomatis dia muncul 3D-nya seperti ini. Gitu. Nah, misalkan kalian lost ya, nggak tahu kemana 3D-nya. Ya udah, sama kita dipencet scrollnya dua kali, tetap. Nah, atau berkali-kali aja, tetap. Jadi muncul 3D-nya seperti ini. Nah, caranya adalah zoom in zoom out tetap ya. Kita menggunakan scrollnya di scroll atas ya. Itu untuk zoom, scroll out ya. Kalau scroll out itu ke belakang. Nah, untuk nge-orbitnya gimana? Orbit itu artinya apa namanya? Muter-muter ya. Nah, caranya pencet shift ya. Pencet shift kemudian tekan scrollnya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian geser. Nah, kayak gitu. Kayak AutoCAD. Kalau AutoCAD kan kiri kanan kayak gini kan. Tahan aja tengahnya kemudian kanan kiri. Nah, kalau AutoCAD kayak gitu. Zoom in, zoom out. Nah, kalau ini tahannya, klik tahannya kayak gini. Sambil tahan shift-nya. Sambil pencet shift, tahan shift-nya. Nah, jadi muter gitu. Nah, kanan kiri kayak AutoCAD tahan shift. Nah, muter dia. Kayak gitu. Ya. Jadi lebih leluasa. Nanti kebiasa kalau misalkan sering buka arsiket.
Nah, jadi misalkan ini lepas ya, kemudian CTRL ya kanan kiri, sorry bukan CTRL apa, tahan scrollnya kayak gini, kemudian kalau tahan shiftnya jadi kayak gini, mengorbit ya. Nah, ini namanya orbit nih kalau kayak gini. Jadi seperti itu. Nanti dibiasakan aja tangannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kan kita udah dapet dindingnya nih, dindingnya. Maka selanjutnya yaitu kita membuat balok ya. Nah, balok tuh adanya di bawah dan di atas ya. Jadi kita buat dulu yang di bawahnya ya. Oke, kita buat balik lagi ke lantai dasar. Oh ya, tadi jadi cara cepatnya gini, kalau ke 3D kita pencet aja F3. Nah, F3 yang ada di keyboard ya. Yang paling kiri atas ya F3 ya. Nah, kalau ke di dua dimensi cara cepatnya adalah F2. F2 yang kiri atas. F2, F3, F2, F3, F2, F3, F2 kedua dimensi, F3 ke tiga dimensi. Kita kedua dimensi lagi, F2. Nah, kita tambahin balok di sini. Nah, balok itu di sini bahasa Inggrisnya adalah BIM ya. BEAM, bukan BIM Building Information Modeling, tapi BEAM, BEAM. Nah, ini adanya di desain dia. Nah, di desain ya. Kita klik BEAM-nya, BIM-nya. Nah, nanti di sini muncul informasi tentang balok ya, satu balok. Nah, ini layernya dia udah menggunakan balok di sini. Nah, kemudian di sini saya sebelum menjelaskan balok, saya ingin menjelaskan quick option di sini. Ini filter namanya, quick option. Nah, di sini ada LCO. Kita klik di sini LCO arsitektur Dena ya. Dena arsitektural. Nah, kalau saya klik ini arsitektur Dena, nah di sini muncul banyak pilihan. Sebenarnya ini bukan Dena arsitektur, tapi di sini namanya LCO ya. LCO itu artinya layer combination ya. Di sini ada kepanjangan ini. LCO layer combination. Nah, layer combinationnya mau apa yang ditampilkan di sini? Misalkan kalau misalkan kalian bingung, kok gambar saya ada yang hilang gitu. Kalian pilih aja yang di sini 3D lengkap ya. LCO general 3D lengkap. Nah, nanti gambarnya semuanya muncul gitu. Kalau misalkan di sini gambar kalian ada yang hilang, ya udah kalian klik ya aja yang LCO-nya nih. Kalian rubah jadi yang 3D lengkap gitu ya. Kemudian di sini ada bawahnya ini ada scale ya. Scale kita menggunakan 1:100. Kemudian entire model ini gak usah dirubah ya. Kemudian ini juga PST BW 100 plus. MVO-nya juga plain 3D. Kemudian GOC-nya ini biasanya saya menggunakan yang ini, GOC Preliminary Pattern Plan. Ini ya, GOC Preliminary Pattern Plan. Jadi untuk sementara itu aja yang dirubah ya. Jadi LCO-nya 3D lengkap dan GOC-nya menjadi Preliminary Pattern Plan. Oke, kita balik lagi ke laptop. Nah, kita klik BIM. Nah, di sini baloknya kita masuk dulu setting dialognya. Nah, setting dialog itu yang ini ya, klik yang ini nih. Habis BIM, kemudian klik yang di info box nih paling atas. Nah, ini namanya setting dialog ya. Atau kita cara cepatnya saya biasanya pencet Ctrl T ya. Jadi saya nggak mau ribet, saya nggak mau klik-klik ini gitu. Saya langsung klik aja Ctrl T. Gitu. Nah, muncul informasinya seperti ini. Nah, di sini baloknya, di sini bisa kita menggunakan balok yang kotak ya, kayu ya. Di sini ke hasil kayu nih, yang garis-garis. Lalu bisa juga kita menggunakan struktur yang seperti ini ya, struktur kompleks profile atau baja ya, profile kayak gini. Nah, kita menggunakan yang biasa aja baloknya, seperti ini kotak. Ini kita rubah jadi 15 ya. Lalu ini juga kita rubah jadi 15. Jadi kita menggunakan ketebalannya 15 kali 15 baloknya. Nah, makanya tadi kenapa dinding atasnya min 15 ketinggi itunya apa namanya? Atasnya minusnya min 15 ya karena ini karena ada space balok di atasnya. Maksudnya itu space tuh ruang ya, ruang untuk baloknya gitu ya. Untuk tumpang tindih ke dindingnya, untuk pengikat lah isinya kalau balok itu.
ya. Kemudian ininya bawahnya ini kan tadi ya ketebalannya ya, ketebalan ini kali ini ya, pinggirannya ini kali ini. Nah, ini 15 ya, 15 kali 15. Nah, kemudian di sini apa nih Pak? Min 3. Nah, min 3 artinya elevasinya dia. Artinya maksudnya adalah jarak antara ini ya. Coba ini saya ubah jadi 0 ya. Nah, kalau 0 ininya project to zero-nya otomatis dia berubah jadi 0. Jadi di sini tadi kita pakai standar industri adalah min 3 gitu ya. Nah, ini min 3. Jadi ini nggak jangan dirubah-rubah nih ya. Ini selalu min 3. Ya, project to zero-nya juga min 3. Artinya tuh naiknya dia tuh berapa? Min 3 gitu di sini. Supaya dia ngikat ke dindingnya, makanya dia min 3. Kalau 0 dia kayak melayang gitu ya. Pas banget gitu ya. Kan seharusnya balok itu ngikat ke dindingnya. Nah, makanya di min 3 gitu. Nah, ini strukturnya tetap ya, nggak usah dirubah, beton bertulang. Nah, ini udah kita oke saja. Oke, kalau sudah baru kita gambar baloknya. Nah, di balok itu di semua dinding ya, sampai atas ini. Endingnya di sini ya. Kemudian baru ini kita klik, kita Ctrl D ya. Ujung sini, endingnya di sini. Nah, gitu. Nah, ini kita copy ke kanan, Ctrl D, Ctrl paling pojok sini, sini berarti. Nah, gitu. Jangan Ctrl D aja ya, tapi Ctrl D, Ctrl. Kemudian yang sininya ya. Akan belok. Ini dari tengah harusnya. Nah, makanya dari sini dulu dipancing. Kemudian ini Ctrl D, baru ininya harus ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat ke 3D. Nah, 3D-nya ini kita ubah RCO-nya jadi 3D lengkap ya. Ubah RCO-nya jadi 3D lengkap. Nah, sama kayak tadi. Nah, tadi saya kan udah buat balok ya. Nah, cuman dia nggak kelihatan di mana. Di 3D-nya nggak kelihatan. Nah, caranya gini, RCO-nya kita ubah jadi 3D lengkap. Nah, ada kan di bawah. Gitu. Kalau bingung ada yang hilang gitu ya. Ini jangan lupa nih dirubah jadi 3D lengkap. Kemudian GOC-nya yang struktural kalau yang 3D. Kalau yang dua dimensi ini ya, kalau yang dua dimensi ini preliminary pattern plan. Jadi balok yang kita buat tadi ada di sini. Nah, ini ya. Nah, dia struktur balok. Ada informasinya di sini. Struktur balok. Ini. Nah, dia ada struktur balok. Nah, kayak gitu sih. Nah, kemudian lanjut semuanya diberikan baloknya. Sebenarnya di 3D bisa ya. Cuman susah gitu gambarnya. Ya. Kalau misalkan di dua dimensi kan gampang. Jadi kita gambar di dua dimensinya. Klik beam lagi. Nah, kita rubah metodenya metode yang chain ya. Nah, kita gambar deh. Kita klik di sini berarti nih. Nah, tinggal timpa-timpa aja. Sama kayak dinding. Jadi dia letaknya di bawahnya dinding. Nah, ini di sini berarti lanjutannya tengah, terus ke sini, terus ke sini, ending. Nah, lagi di sini, 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 ending. Klik dua kali. Lalu lanjut lagi dari tengah sini, sini, klik dua kali. Nah, lagi klik di sini tadi di sini. Lagi lanjut dari sini ke sini sini belok ke sini kedua kali, lanjut lagi di sini bawah kedua kali, lanjut lagi dari sini ke sini dua kali.
langsung lagi dari sini ke sini, kemudian ini di sini klik 2 kali, sama lagi klik sini, sending di sini. Nah, kita lihat sudah lengkap. Nah, sudah ada semua ya. Nah, ini sudah menggunakan balok semua di bawahnya kayak gini. Nah, cek lagi apakah ada yang tertinggal. Nah, sudah tidak ada ya. Jadi semuanya sudah memiliki balok di bawahnya. Nah, jangan lupa kalau misalkan udah membuat balok satu kayak gini, copy ke atasnya ya, copy ke atasnya sini gitu ya. Jadi caranya mudah ya. Untuk mengkopinya bisa kayak gini ya. Jadi kalian ke 3D, kemudian kalian ke sini nih, ke stories. Klik kanan storiesnya di sini. Klik kanan, terus edit elemen by story. Nah, di sini. Nah, di sini alt tabs-nya kalian unchecklist ya. Kalian jangan checklist. Nah, ini. Alt tab-nya dikosongin, jangan di checklist. Nah, di sini wall doang yang ke checklist ya. Nah, sebenarnya wall-nya harus kita matiin tapi nggak bisa. Nah, maka dari itu kita klik apa dulu yang mau kita copy. Misalkan kita mau copy balok, nah tadi berarti beam ya. Beamnya kita checklist, wall-nya kita matiin gitu. Wall-nya kita matiin. Nah, ya berarti di sini saya memilih balok. Nah, baloknya mau diapain? Baloknya mau di copy ya. Jadi di sini ada selection action-nya tuh ada ini, ada copy, ada cut, ada delete. Copy berarti kita akan mengcopy yang balok ini ke atas ini gitu ya. Nah, kalau misalkan cut dia itu lebih ke move. Jadi ini nanti ke atas gitu ya. Ini kita copy. Kemudian form story-nya ya. Form story-nya dari mana? Kamu ini adanya di mana? Di rumahnya. Ternyata si baloknya adanya di rumahnya di ini nih. Di lantai dasar ya. Jadi kita harus klik lantai dasar itu di sini. Kemudian from story lantai dasar, dari story lantai dasar kemana? Tuh story mana gitu. Ke story ke atap. Berarti kita checklist atapnya. Oke. Nah, otomatis dia langsung ke copy ke atasnya seperti ini. Ya, gitu. Atau pakai cara yang kedua ya. Ini saya Ctrl Z lagi ya. Atau pakai cara yang kedua, caranya gini. Jadi di 2 dimensi ini ya, caranya ini masih kosong ya. Di 2 dimensi kita ke lantai dasar di sini. Nah, di sini kita klik balok ya, beamnya. Nah, beamnya kita di sini kita pencet Ctrl A. Nah, otomatis dia langsung biru semua kayak gini. Kita klik beam, kita pencet Ctrl A. Nah, nanti langsung biru-biru semua kayak gini. Nah, baru kita Ctrl C ya. Ctrl C, terus kita rubah ke posisinya lantai atap. Nah, baru Ctrl V di sini. Nah, kayak gini. Nah, nanti muncul kopiannya tuh gini, yang kedip-kedip kayak gini. Nah, baru setelah ini jangan kita escape ya. Jadi kita klik sembarang di luarnya sampai yang titik-titiknya hilang. Klik sembarang di mana aja pokoknya. Nah, gitu. Jadi habis Ctrl V, keluar titik-titik tadi, klik sembarang di luarnya di mana aja, jangan di dalamnya ya. Coba kita klik. Nah, nanti otomatis dia juga ke copy. Gitu ya caranya ya. Jadi ada dua tadi ya. Yang pertama menggunakan klik kanan story, edit elemen. Nah, ini kita unchecklist alt tab-nya, kita copy misalkan baloknya aja, berarti balok doangnya doang yang di checklist, beamnya doang. Terus sifatnya mau ngapain, mau copy ya. Dari lantai mana? Dari lantai dasar ke lantai atap ya. Ini checklist atapnya. Nah, baru oke. Nah, jangan sampai kalian udah pakai cara yang ini nih, Ctrl A tadi ya, baloknya. Kemudian kalian pakai yang cara ini juga gitu, jadi menumpuk gitu ya. Coba ya, saya Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z itu artinya redo ya, balik ke yang sebelumnya. Bukan balikin ke sebelumnya, maksudnya maju ke depan gitu ya. Kalau Ctrl Z itu undo ya. Kemudian balik lagi Ctrl Shift Z.
CTRL Shift Z, baliknya lagi berlawanan, lawannya unduh ya. CTRL Shift Z. Nah, misalkan di sini kita sudah mengcopy tadi menggunakan metode yang itu ya. Metode yang CTRL A di sini. Nah, jangan sampai kayak gini, kita klik di sini, kita delete. Nah, ini kan nggak double ya. Masih ada satu ya. Nah, jangan kalian gini, kalian juga pakai cara yang ini gitu ya. Klik kanan, story-nya di sini story setting, edit element by story. Nah, kalian klik yang beam-nya, copy lah dari lantai bawah ke lantai atap gitu. Centang, jangan lupa centang, jangan biru-biru doang. Nah, baru oke. Nah, kalau kayak gini bakal objeknya double. Ini contoh saya delete nih. Saya delete nih. Nah, itu ada lagi dalamnya gitu. Ini saya delete lagi. Gitu. Jadi objeknya double. Ini saya keluarin nih. Nah, ada lagi dalamnya gitu. Saya keluarin coba yang bagian ini. CTRL-D tadi ya, CTRL-D. Nah, gitu. Jadi double dalamnya gitu ya. Kalau misalkan kalian udah pakai cara yang ini, edit elements, kalian nggak usah pakai cara yang CTRL A, CTRL C, CTRL V tadi. Jadi cukup satu aja ya. Nah, sekarang ini saya udah unduh ya tadi. Coba cek lagi delete. Nah, udah nggak ada yang double ya, berarti udah satu sekarang. Nah, udah sekarang udah semuanya, udah dinding, udah balok. Nah, sekarang kita balik lagi ke lantai dasar gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, berarti ini sudah komplit ya. Kita udah nggak butuh gambar ini lagi. Nah, paling di sini kita menggunakan pintu. Nah, pintu caranya gini kalau pintu. Nah, kita klik door. Nah, sementara untuk pintu kayak gini aja lah ya. Kita klik pintu. Nah, ini kita yang pertama di pintu itu adalah di sini adalah anchor point ya. Anchor point ini ada yang tengah. Kalau tengah tuh artinya di sini tengah-tengah. Kemudian ini pinggir. Nah, pinggir tuh berarti kursornya ujungnya di pinggir kayak gini. Nah, saya misalkan mau buat pintu di sini, pojok sini, ya udah berarti angkor poinnya pakai yang ini. Gitu ya. Nggak mungkin dong kita pakai yang tengah, ke tengah-tengah gini gimana cara ngepasinnya gitu ya. Kemudian pakai yang satu lagi yang di kanan. Nah, nggak mungkin kan kalau posisi pintunya di sini kita menggunakan yang ini. Harus yang di kanan kayak gini. Nah, ini jadi angkor point itu untuk titik acuannya ya. Kalau tengah-tengah ya udah, kalau berarti pakai yang ini, pintu utama misalkan tengah-tengah. Berarti pakai yang ini. Berarti kalau ada centang gini berarti itu udah tengah-tengah. Di sini sama di sini tuh udah tengah-tengahnya. Nah, centang kayak tadi. Nah, ya. Ini kita lihat dulu nih pintunya di mana aja. Saya mulai dari belakang dulu nih. Nah, di sini pasti pintu kamar ya di sini ya. Nah, kita klik door. Nah, kemudian kita pakai anchor point yang kanan ya, pinggir kanan ya kalau ini ya. Nah, ini pinggir kanan. Nah, ini kegedean pintunya. Kita custom pintunya ya. Nah, caranya klik ini setting dialognya atau pencet CTRL T. Kalau muncul CTRL T nanti muncul seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa pilih jenis-jenis pintunya. Nah, contohnya door, dari door dulu ya. Empty door nih yang atas nih. Empty door ini contohnya kalian misalkan membuat sirkulasi manusia ya atau pintu tapi tanpa ada daun pintunya. Contohnya bolong kayak gini. Kemudian di sini ada garage. Garage itu artinya rolling door ya untuk mobil biasanya. Nah, nanti kita akan pakai yang ini sebelah ini ya depan ya. Nah, di sebelah sini nih. Sorry. Kita nggak pakai itu karena ini di luar parkirannya dia. Oke. Kemudian yang bawahnya dia ada hing door. Hing door itu artinya pintu biasa ya, pintu L ya, pintu L biasa ya. Hing door ya banyak macam. Nah, dari apa namanya pintu seperti ini bisa kita custom lagi nanti bentukannya, panelnya. Jadi nggak harus kaca kayak gini, bisa kita custom lagi nanti di dalam sini.
Oke, kemudian selanjutnya ada rotating door. Nah, rotating door itu artinya pintu putar. Ya. Kemudian bawahnya lagi di sini ada sliding door. Sliding door, pintu geser. Dan bawahnya ada sliding folding door. Nah, ini perpaduan antara sliding door atau pintu geser dengan pintu lipat ya, folding ya. Pintu lipat dan pintu geser jadi satu gitu. Ini biasanya buat di lantai 2 biasanya di patio ya, patio. Misalkan yang ngadep ke pantai atau ngadep ke keluar pokoknya ke view. Nah, ini biasanya pintunya menggunakan ini. Kemudian selanjutnya adalah storefront ya. Storefront tuh kayak apa namanya, pintu-pintu di kantor gitu ya. Contohnya kayak gini ya, dari aluminium minimalis ya. Contoh-contoh pintu yang ada di kantor. Kemudian kita pakai yang ini aja, hing door ya. Pakai yang hing door terus door 22. Nah, door 22 ini adalah yang basic ya. Nah, di sini kemudian kita pilih kalau door 22 sampai biru kayak gini, kita select. Kemudian kita pilih yang prevent positioning. Nah, ini. Nah, prevent positioningnya ini lebarnya ya. Kalau dari infografisnya di sini, Alsikat sudah memberitahu kita bahwa ini adalah panel lebarnya ya. Nah, lebarnya misalkan kita jadiin 80. Nanti berubah di sini dia. Kemudian nih tingginya ketinggian nih. Kita ubah jadi 190. Nah, kemudian kita oke. Seal to door nanti aja. Ini kita oke dulu misalnya. Jangan deh, kita ke hing door setting. Nah, di hing door setting ini yang pertama ini ada handle. Nah, handle kita bisa klik di sini, kita pilih terserah yang mana aja. Kalau saya mungkin menggunakan yang ini aja ya, handle handle 6 atau handle 5 terserah. Saya handle 6. Nah, kemudian di sini klik ininya ya, klik yang atasnya ini ya. Nah, ini. Nah, coba dari atas dulu nih kita lihat satu-satu. Normal size and tolerance. Nah, ini jarang dirubah. Kemudian ke door setting opening. Nah, di sini ada door lift-nya. Nah, kita bisa pilih di sini door lift-nya macam-macam ya. Ada yang bentuk panel seperti ini. Kemudian juga ada yang kaca kayak gini. Ada juga yang model kombinasi panel dan kaca seperti ini. Nah, macam-macam nanti kalian pilih sendiri sesuai dengan sesuka hati kalian pokoknya. Nah, tapi kalau ini untuk pintu kamar ya. Kalau untuk pintu kamar biasanya privacy ya, berarti ya saya menggunakan di sini pintu panel saja, panel biasa. Saya menggunakan panel yang ini contohnya. Ya. Kemudian dari panel ini sebenarnya kita bisa lebih edit lagi di sini, bisa kita edit lagi di sini ya. Kita klik yang ini kecilnya, nah kita ubah di sini. Nah, ternyata yang panel nggak bisa diedit lagi gitu ya. Yang bisa diedit tuh ini nih, heavy grid. Nah, ini bisa kita setting uppernya berapa. Contoh kalau upper lower ini ininya ya, apa kaca yang ininya. Kemudian vertikalnya berapa? Vertikal tuh yang ini 1 2 3 4. Makanya di sini ada 4. Nah, kemudian horizontal tuh yang bawahnya 1 2 3. Nah, ini panelnya bisa kita setting mau berapa aja gitu ya. Jadi sangat detail sekali untuk custom di apa namanya pintu. Tapi untuk awal-awal ini saya tidak mengajari lebih detail ke situ. Kita pakai yang sudah ada aja ya. Kita pakai yang style 6 aja. Mungkin nanti selanjutnya saya akan pelajari lebih detail. Kalau untuk awal ini mungkin basicnya aja ya. Dan kalau sudah oke ya. Nah, apakah sudah muat di sini? Nah, terlalu ngepas ya. Kita lihat gambarnya lagi tadi referensinya. Mana tuh? Nah, ini ya. Mungkin agak kecil lagi ya. Kita klik lagi ininya, setting dialog. Nah, kita ubah dia jadi 75 misalnya. Kecil banget ya. Lebarnya udah jadi 75, oke. Nah, kita taruh sini. Nah, agak muat kan sekarang. Nah, sekarang pakai yang metodenya angker yang paling kanan ini. Nah, ini saya nggak klik apa-apa ya. Kalau saya arahkan ke sini ke dinding, nah otomatis dia langsung ngelok seperti ini. Nah, usahakan mataharinya di luar kayak gini. Nah,
mataharinya di luar, pasin ya. Pasinnya jangan sampai ini banget ya. Jangan kayak gini ya. Tapi itu biasanya kita sisakan kusennya sedikit kayak gini nih. Jadi kusen itu nggak pas pas banget ya di sini ya. Pas dinding kayak gini belokan enggak. Dia pasti ada space-nya dikit kayak gini. Nah, jadi mataharinya di luar, kasih space dikit di sini. Klik. Nah, kemudian perintah kedua pintu adalah mengarahkan di mana bukaannya. Nah, berarti yang benar di sini kan. Klik. Nah, berarti ada dua perintah di pintunya. Ini jadi pintu yang pertama. Kemudian pintu yang kedua, kita lihat lagi dia ada di mana. Pintu kedua kamar. Oh, di sini. Dia adanya di lebar sini di bawah. Oke. Berarti di sini ya. Nah, kita klik door lagi. Nah, doornya udah otomatis settingan yang terakhir, udah settingan yang ini gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke setting dialognya lagi, CTRL-T-nya lagi. Nah, otomatis sudah settingan yang terakhir yang 75. Tapi coba kita lihat dulu apakah pintunya sama. Oh, di sini ternyata nggak dijelaskan lebar pintunya itu berapa. Nah, kalau mau di sini saya karena ini eh, sangat mepet sekali ya, makanya saya jadikan 75. Oke, berarti yang di sini saya ubah lagi dia jadi pintu normal ya. Jadi 90. Oke. Nah, di sini saya arahkan keluar kayak gini ya. Pokoknya jangan sampai pas ini ya. Jangan kayak gini ya. Pokoknya ada jarak dikit kayak gini. Klik. Nah, ke dalam. Jadi perintahnya gitu ya. Klik sekali mataharinya, kemudian keduanya adalah daun pintu. Nah, baru yang terakhir, yang terakhir. Ada lagi yang selanjutnya ya. Nah, yang ini ya, pintu untuk ke taman ya, pintu untuk ke taman. Dan juga nih kamar mandi ya. Oh, di pintu dulu, kamar dulu deh nih ini nih. Kamar. Oke, kita buat lagi. Berarti kalau pintu kamar adanya di sini ya. Nah, misal gini ya. Ini saya pakai yang tengah contohnya. Nah, ini kan masih ukuran yang ini nih. Ya, nggak mungkin dong ukuran yang ini beda. Ini mas saya masih menggunakan ukuran yang ini. Misalkan saya keluar ini di sini. Nah, nah ini kan kegedean nih. Contoh coba kita 3D ya. Ini tadi yang kita buat di sini. Jadi kita buat di sini ya. Nah, ini yang kecil, ini yang besar ya. Nah, caranya, nah ini agak kayak gini, kita harus geser, geser dikit. Nah, pokoknya jangan sampai kedip-kedip kayak tadi, pasin ini. Ini pasin garis kuning ya, garis kuning kalau kiri kanannya sesuai dengan sumbu. Nah, oke. Ulang lagi. Kita move ya, CTRL-D. Ini jangan sampai kayak gini. Di sini garis kuning artinya garis yang sejajar, klik. Nah, oke, sekarang di seberang ini saya mau pakai yang ini, pintu ini ya. Nah, tapi yang pintu ini kegedean gitu. Saya mau pakai yang pintu yang ini juga, seberang juga untuk pintu yang di sini. Nah, caranya adalah, nah ini kan beda ya kalau kita bedain. Ini gede banget nih pintunya. Nah, ini seberangnya yang kecil. Nah, saya mau copy ini ke sini. Saya mau kecilin di sini. Nah, caranya adalah kita nggak usah ngedit-ngedit lagi tadi pakai CTRL-T gitu ya. Kita ubah ini kelamaan. Nah, caranya kita klik Alt, tahan Alt-nya sampai keluar pipet seperti ini. Pipet tuh kayak alat untuk ini apa namanya mengambil cairan pipet gitu ya. Nah, kita ambil cairan di sini adalah
si pintu ini gitu. Kita ambil informasi semuanya pintu ini. Tahan CTRL, cara tahan Alt ya, Alt di keyboard ya, di kiri bawah ya. Klik, kemudian klik, tahan, klik. Nah, lepas, terus kita arahin ke sini. Nah, kita pencet sekarang CTRL Alt sampai kayak bentuk suntikan ini. Nah, terus kita klik di sini. Nah, otomatis pintu yang ini, yang di seberang sini sudah tercopy ke pintu yang ini, gitu ya caranya ya. Jadi kita tadi mainin Alt ya, Alt. Jadi kita ambil objek ini, terus kita paste. Caranya adalah CTRL Alt ya, paste ke sini. Tapi sebelumnya harus ada objek dulu di sini ya. Kalau misalkan saya gini nih, Alt ke sini, nah, saya ambil material informasinya, terus saya paste misalkan di sini. CTRL Alt-nya tuh di sini. Nggak bisa gitu ya, karena ini elemen yang berbeda, ini elemen dinding, bukan elemen pintu. Jadi sebelumnya kita harus buat pintunya dulu, tapi yang bukan seukuran nama ini. Kita paste ke seberangnya. Oke, kita ke lantai dasar lagi. Kita sudah punya pintu. Nah, di sini pintunya digeser dikit ya, kayak gini. Nah, ini juga jangan terlalu mepet. D, klik. Nah, jangan terlalu dekat banget ya. Atau bisa disamain dengan ini, dengan yang seberang. Jadi dia pas ya, pas ini. Pasnya itu di sini. Ini agak susah ngambilnya, jadi tekan shift ya, tahan shift. Nah, nanti tahan shiftnya, nanti di sini ada biru-biru klik, CTRL D, geser dikit lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu caranya untuk membuat dan mempaste pintu ya. Nah, kemudian lagi pintu yang mana lagi? Di sini ada nih, jendela ya. Kita pakai jendela. Jendela nanti aja deh, belakangan kita pintu dulu. Ini juga pasti jendela nih, ya, jendela semua. Kemudian nanti di sini mungkin kamar ya. Jadi untuk maintenance-nya mungkin masuknya di sini. Apa namanya? Taman tengahnya. Taman tengahnya sebenarnya ini sih, nggak ada akses ya. Oke, sebenarnya kemudian di sini kamar mandi ya. Kemudian kita klik door lagi. Kita buat kamar mandi di sini. Jangan lupa CTRL T-nya. Nah, ini kita ubah jadi 75 juga ya untuk kamar mandi ya. Nah, dia anchornya di mana? Anchornya di pinggir. Kita cek lagi coba. Nah, ini di pinggir sini. Ya, di sini dia ya. Jadi kita pakai yang pinggir ini. Cek di luar ya kayak gini, terus arahin ke dalam. Nah, dan lagi yang mana lagi? Ini ya, ini kamar mandi nih kayaknya nih, dalamnya. Nah, kamar mandi sama ya. Nah, kita pakai yang anchor ini, yang bawah ya, karena letaknya di bawah. Arahin keluar mataharinya. Ini kasih space bawahnya. Arahin ke dalam. Nah, gitu. Kemudian lagi di mana lagi? Yang bawah nih. Nah, di sini kayaknya 2 daun pintu nih. Yang ini dulu deh bawahnya. Nah, di sini dulu pintunya. Oke, di sini kita lihat anchornya di mana. Anchornya tengah-tengah ternyata. Anchor yang di bawah. Berarti kita pakai yang tengah. Nah, kita adjust saja, kita kira-kira. Pokoknya tengah. Nah, ini area yang keluar ya, keluar ya di sini. Oke. Nah, baru ke dalam ini. Cek lagi. Oke, sini jendela ya, mungkin jendela ya, sini tinggal jendela pokoknya. Ini juga jendela ya.
Pokoknya jendela tuh adanya di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, sini, dan sini. Oke, kita sekarang selanjutnya adalah buat jendela. Jadi desain pintunya terserah ya, pakai yang mana aja terserah. Kita desain window, kemudian kita klik ini, setting dialognya. Nah, kemudian ini kita klik ini nih, yang kursi. Nah, kita klik kursinya yang ini. Nanti muncul sama kayak pintu tadi. Jadi apa namanya? Windows itu punya settingan sendiri. Ada basic window, ada punya desain sendiri, maaf, ada bay dan bow window, kemudian empty window, historical window. Banyak sekali ya contohnya di sini. Ada yang single double hung, banyak sekali storefront. Nah, saya misalkan pakai yang double hung, triple window. Oke, saya taruh di sini. Nah, tapi kan kegedean nih. Nah, kalau dari sini kelihatannya gede banget. Nah, kita pakai yang kecilin lagi. Lebarnya saya kecilin jadi 210. Ini tinggi ya, kalau yang ini tinggi ya. Oke. Masih besar ternyata. Saya ubah jadi 190. Oke. Nah, segini ya. Nah, saya pakai metode yang tengah ya. Nah, kalau udah centang gini artinya udah tengah nih. Nah, saya taruh sini. Nah, sini. Kemudian arahin ke dalam. Nah, sekarang saya udah punya window. Coba kita lihat ke kiri. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi ini kenapa kok di bawah gitu ya? Ya, sedangkan pintu aja segini, gitu, terlalu pendek. Nah, caranya kita klik window-nya, kita Ctrl T. Nah, ini di bawah kan ada seal story ya, yang kayak saya tadi bilang saya abaikan ya. Nah, seal story itu artinya jarak antara bawah nih ke jendelanya berapa. Kalau ini kan kita masih nol, makanya dia masih di bawah. Ya, jadi Ctrl T keluar ini setting dialognya. Kemudian seal story-nya kita ubah dia jadi 60. 60. Kemudian oke. Nah, sekarang di atas windownya kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Kalau 60 kayaknya terlalu tinggi ya. Kita ubah jadi 45 deh. 45. Oke. Seal story-nya. Nah, kayak gitu. Jadi jarak antara ini 00 ke yang di sini itu 45 cm gitu. Jadi artinya seal story itu tinggian dari bawah ke atas. Nah, kalau kalian mau edit lagi jendelanya boleh Ctrl T. Nah, misalkan kalian rubah double hung window setting nih. Nah, di sini banyak settingannya. Nanti kalian coba-coba aja. Nah, ini ada frame and size, kemudian film width. Ini jarang sih dirubah. Nah, paling yang dirubah ini nih. Size-nya. Nah, size-nya jangan lupa nih uniformnya selalu diklik ya. Kalau misalkan kalian rubah nih jadi heavy grade. Oke. Nah, yang rubah cuma satu doang, yang ini doang. Saya Ctrl Z ya. Coba kalau kalian tadi klik yang ini ya, Windows setting opening, klik yang size. Nah, di sini uniform size-nya di checklist. Nah, artinya uniform size itu ketika kalian rubah di sini modelnya. Nah, tiga-tiganya juga berubah semuanya gitu ya. Jadi artinya uniform size itu. Nah, misalkan di sini saya pakai yang heavy grade. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi saya nggak bawa banyak vertikalnya. Jadi vertikalnya tuh yang ini nih ya. Yang apa namanya? Dari kiri dari atas ke bawah ya vertikalnya. Terus horizontalnya dari kiri ke atas. Ini kan dua nih. Satu, dua kan. Terus horizontalnya coba di sini saya ubah jadi 3 horizontalnya. Nah, otomatis yang ini jadi 3. 1, 2, 3.
Saya mau diubah jadi satu aja, coba satu. Oh satu berarti nggak ada gitu ya. Harus dua di sini. Coba vertikalnya saya buat dua. Nah otomatis ada satu gini isi-isi. Saya buat dua aja deh, bagus tadi dua. Nah, kemudian CTRT lagi. Tadi kan ini ses ya. Kemudian di sini ada lagi natural ventilation. Ini jarang sih diubah. Paling di sini model atribut yang dirubah nih. Biasanya saya rubah sesnya, kemudian saya rubah model atributnya di sini. Model atribut itu artinya kayunya ya, model kayunya. Ini kan kayu pinus. Kayu pinus tuh kayak gini tuh. Ya. Nah, saya mau ubah warnanya. Klik objeknya, CTRL-T, kemudian klik floor and ini. Tadi sorry window setting. Ini klik yang ses optionnya, pilih yang model atribut ya. Model atributnya kemudian dia tadi model atribut yang bawah ini harusnya yang ini ya, yang atas nih. Window setting opening. Nah, model atribut. Nah, ini nanti kalian bisa rubah model kayunya. Klik aja Kak, kayu. Nah, kayu misalkan kayu kenari vertikal horizontal. Nah, saya misalkan kayu kenari horizontal nih. Nah, ini kan banyak banget ya. Nah, cara ngubahnya nggak satu-satu gini gitu. Jadi ada cara cepatnya. Caranya gini. Jadi langsung aja klik ini nih. Uniform Window Surface. Klik. Nah, otomatis nanti dia ngikutin yang atasnya gitu ya. Jadi yang kalau misalkan kita nggak klik, ya ubahnya satu-satu gitu ya. Jadi ketika ada kata-kata ini nih uniform, berarti semuanya, artinya semuanya. Klik. Nah, dia yang bawahnya ngikutin yang atasnya ini, yang frame outside gitu. Nah, oke, kita oke aja. Nah, kalau yang ini jangan lupa nih glass. Nah, klik kalau glass kita bisa klik aja kaca. Nah, kacanya mau yang kayak gimana? Kaca bening, kaca cermin, kaca glass block, nah kaca lampu, satin. Saya pakai kaca bening di sini. Nah, kayak saya oke aja. Nah, nanti dia berubah ya, jadi materialnya kayu horizontal tadi, kayu kenari ya. Kalau misalkan mau kacanya dijadiin biru ya udah CTRL T. Kemudian ini kacanya, bagian model atributnya kacanya ubah jadi yang kaca biru misalnya. Oke, nah nanti dia jadi biru kacanya kayak gini. Nah, misalnya kita buat jendela lagi nih di sini nih. Kita ke dua dimensi lagi F2. Nah, kita buat jendela lagi di sini. Window, ya udah settingan yang terakhir. Di sini misalnya. Nah, sini ya. Dan di sini nanti aja deh ini. Nah, coba kita ke 3D. Nah, otomatis kan dia masih yang settingan lama ya kayak gini ya. Masih settingan yang awal. Nah, caranya supaya kita copy settingan yang ini, kita klik kita tadi sama pencet alt, tahan altnya, kita ambil skin yang ini, klik, nah lepas, kita escape, nah kemudian kita CTRL alt, kita suntik ke sini, klik, nah otomatis dia langsung berubah gitu ya. Nah, klik yang ini, kita CTRL T, seal story-nya, jangan lupa nih di previous passes yang ini, kita rubah dia seal story-nya menjadi 45 tadi, kita oke. Nah, otomatis dia naik. Gitu ya. Oke, mungkin hari ini sampai situ aja ya, sampai buat dinding, kemudian buat balok, lalu buat pintu dan buat jendela. Nah, selebihnya nanti kita lanjutkan di hari Jumat ya. Oke, kita coba lagi cek ke lantai 2. Nah, jadi untuk saat ini mungkin sampai sini gambarnya. Oke. Nah, ini cara yang lamanya ya. Ini cara yang lamanya.
nanti ada cara cepatnya menggunakan grid system ya. Nanti mungkin saya akan ajarkan di pertemuan selanjutnya. Nah, misalkan gini nih, ini kan terlalu pendek nih ya. Terlalu jaraknya terlalu jauh nih gridnya. Nah, ini kita bisa klik kepalanya, kita turunin dikit. Nah, kayak gini. Nah, kita pasin sini, tahan yang lama, seret sini. Nah, bisa kita turunin ke bawah itu atau kita buat garis dulu. Nah, garis caranya kita buat di sini nih line ya. Adanya di dokumen line. Misalkan kita garis dari sini ke sini ya. Nah, oke. Nah, ini gridnya. Saya klik kepalanya ini lehernya. Saya tarik ke sini. Kemudian lagi grid ini tarik ke bawah. Juga tarik ke bawah. Nah, ini. Nah, tarik ke bawah. Nah, kayak gitu ya. Ini kita naikin ke atas. Ah, kayak gitu. Naikin ke atas. Nah, ini kalau udah kayak gini rapi, kita delete. Nah, ini juga. Ah, sebenarnya grade-nya terlalu rame ya kalau seperti ini ya. Nah, makanya kita buat satu aja grade-nya. Maksudnya balonnya itu cuma satu di satu sisi. Ini juga sama nih, kita naikin ya, kita naikin, kita pasin di sini, kita pasin di sini. Nah, ini kalau terlalu mepet kita geser aja. Ini kita majuin, kita geser ini. Nah, ini juga kita majuin. Ini juga geser ke sini ya. Ininya kita naikin, kita geser ke bawah. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini kita select semua. Bisa sih sebenarnya kita select semua kayak gini. Kita Ctrl D, kita tarik ke bawah. Nah, tapi yang ininya kedorong juga gitu. Minusnya itu kedorong juga. Nah, maka dari itu biar nggak ribet, kita pakai gridnya satu sisi aja, misalkan sisi bawah aja nih. Kita seleksi semuanya gridnya. Kita Ctrl D. Nah, di sini YS-nya ada YS, kita matiin yang paling atas. Oke. Nah, nanti hilang yang atasnya gitu. Kemudian yang di sini, yang bagian ini kita matiin yang kanan. Seleksi yang bagian ini, Ctrl T. Nah, yang bagian ini berarti ya, bawah ini coba. Nah, betul. Nah, kemudian garis yang ini nih, yang overlap, kita masukin ke dalamnya. Nah, kita masukin ke dalam, dirapihin gambarnya. Oke, untuk sementara kita masih menggunakan metode yang cara yang lama aja ya. Nanti ada cara cepatnya menggunakan sistem grid. Kalau misalkan kelas 12 saya langsung ajarin cara yang cepatnya. Karena mereka persiapan uji kompetensi. Kalau kalian masih kelas 11 masih banyak waktu ya untuk belajar lebih dalam lagi arsiket ini. Karena arsiket ini sangat penting sekali dipelajari karena kita sudah memasuki era BIM ya. Yaitu era Building Information Modeling yang mana gambar dua dimensi saling terintegrasi dengan gambar dua dimensi dengan tiga dimensi, dan juga informasinya juga saling terintegrasi. Ini sebenarnya saya bisa ya tarik lagi ya kak, agar tidak terlalu mepet. Ctrl D, saya tarik ke bawah. Nah, kayak gini.
akan enak dilihatnya. Jadi grid informasi kayak gini di satu sisi aja sebenarnya, nggak usah banyak-banyak. Nah, sebenarnya kalau kalian mau buat lagi ukuran di sini nggak masalah. Misalkan ukuran yang paling, tapi beda ya ukurannya, nggak dari yang per grid-nya lagi, tapi mungkin ukuran misalnya dari sini nih, dari grid sini, sorry, dari grid ini nih ujung ke grid ini, kemudian lagi ke grid yang ini ya. Salah saya. Klik garisnya ya, klik ini, klik garis ini, lalu klik garis yang ini, baru klik garis yang ini lagi, lalu yang endingnya di sini. Klik kanan, oke. Ya. Nah begini ya. Nah, ini CTRL-D saya masukin lagi. Sama ini juga, misalkan ke yang tadi yang bawah saya ukurannya dari per grade ya, per A, B, C, D, E, F. Nah ini misalkan saya skip, saya lengkap kalau ukurannya. Saya butuh informasi ukuran dari sini ke sini misalnya. Dimension kemudian ke yang ini nih, garis sini, tahan yang lama, klik sini. Ini klik ini garisnya, klik sini, lalu klik sini, dan terakhir di sini. Nah gitu, klik kanan, oke, ke atas. Nah begitu ya, jadi informasinya beda ya. Kalau ini kan satu-satu ya 150, kalau ini langsung 300 gitu. Nah kayak gitu, boleh kayak gini. Jadi mungkin sampai situ aja pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dikerjakan ya. Nggak harus selesai hari ini karena kalian juga lagi sedang PKL ya. Mungkin ya sampai hari Jumat kali ya. Hari Jumat kalian coba-coba harus sampai eh, apa namanya, dinding, balok, kemudian apa namanya, eh, pintu ya. Oh iya, saya juga lupa tadi pintu dan jendela ya. Saya lupa apa namanya, kolom ya. Kolom mungkin minggu depan ya, minggu depan sama apa namanya, lantai ya, sama slab, sama cara cepat membuat denahnya. Oke, saya kira cukup itu saja. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.